Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aduh. Oh ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, untuk memompa semangat kalian, ya, juga kita menyanyikan bersama-sama lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya hitung ya, yang semangat, yang keras. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, ya, mengingat materi pelajaran yang kemarin, ya, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang tahu dasar dari hukum ajaran agama Islam? Apa? Al-Quran. Ya, betul. Kemudian siapa sih yang menerima wahyu Al-Quran? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Kayaknya ini sudah pada belajar di rumah ya. Oh ya. Nah, kemudian, ya, di mana Al-Quran itu diturunkan? Di Gua Hira. Gua Hira itu di mana? Di Makkah. Pintar semua, tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keistimewaan Al-Quran. Kemudian di situ di dalam
buku kalian bisa kalian baca sebelum kita melakukan pembelajaran yang lebih lanjut. Itu silakan halaman pertama itu juga ya, indikator gaji dasar itu dibaca terlebih dahulu, atau di rumah sudah dibaca? Sudah? Oh ya. Nah, kalau KD dan KI-nya sudah dibaca, sekarang saya kasih tahu tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, setelah kalian membaca, mengamati nanti video ya, nanti itu kalian harus mampu yang pertama ya, mampu menganalisis tentang sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian setelah melihat gambar-gambar nanti yang saya sajikan, kalian itu bisa menganalisis tentang materi hakikat Al-Quran dengan tepat dan benar. Setelah itu kalian nanti saya perlihatkan video tentang bukti kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat yang paling tepat, yang paling benar. Dengan demikian, nanti saya harap setelah keistimewaan Al-Quran ini kalian bisa mengaplikasikannya di dalam hidup kalian atau perilaku kalian sehari-hari. Anak-anak, coba buka bab tentang keistimewaan Al-Quran. Maka itu dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca bab keistimewaan Al-Quran. Setelah nanti dibaca, silakan nanti mengamati video yang saya sajikan di depan. Silakan membaca. Jangan lupa ya, setelah membaca nanti ajukan pertanyaan ya. Begitu nanti setelah membaca jangan lupa ajukan pertanyaan. Oh iya, saya lupa ya. Untuk kali ini nanti kita buat 2 kelompok ya. Ini saja langsung ya, ini sudah ada. Sudah ada di sini nanti kelompok 1 yang terdiri dari Okta, Sita, Nuri, Atin, dan Amel. Yang kelompok kedua ini terdiri dari Rizan, terus Vincent, Farel A ya. Nah, ini karena namanya sama-sama Farel ya. Ini Farel B. Terus ini Diva. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi silakan sama-sama berdiskusi, membaca, cari satu pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan dibaca sendiri-sendiri per kelompok ya.
biru. Bacanya sambil dicermati ya, tapi jangan langsung selesai membaca langsung bilang dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silakan nanti dilihat ya. Video ini didengarkan, dilihat dan dipahami. Yaitu video tentang 10 bukti ilmiah kebenaran kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagaimana selalu kita katakan di bersyukur beribadah kepada Allah yang juga menjadikan Al-Quran surah 25. Segala macam permasalahan sebenarnya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini salah satu membuktikan jika Al-Quran adalah benar kalam Allah atau perkataan Allah, bukan buatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan cukup bahwa sesungguhnya dengan mengucap saksi atas segala sesuatu. Masya Allah. Selain itu juga terdapat beberapa bukti kebenaran Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah. Berikut 10 bukti kebenaran Al-Quran yang akan kita bahas. Kita bahas dalam sajian Islam dan Tuhan. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebak syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sungai di bawah laut. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran surah Al-Furqan ayat 53. Benar saja, hal ini baru diceritakan oleh ahli oceanografer dan ahli selatan terkemuka dari Prancis.
Jack Ross University Coastal. Ketika dia mengeksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu pada saat dia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu, profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Kuasa begitu kagum dan dikabarkan menjadi Allah memeluk agama Islam. Segala sesuatu berpasangan. Paul Dirac adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil melakukan penelitian dan membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan terhadap proton dan neutron dalam elektron. Penemuan itu sendiri dinamakan Planck. Berkat penemuannya tersebut dia memperoleh nilai di bulan Jupiter dalam 1933. Dan teori Riemann dengan segala sesuatu berpasangan telah dijelaskan jauh sebelumnya di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Oke guys, buat yang di sini buat unboxing, ini ada produk baru dari Indobox. Tuhan bertasbih. Al-Quran telah menjelaskan fenomena tumbuhan bertasbih dalam surah Al-Isra ayat 54 yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kami sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Quran surah Al-Isra ayat 44. Dan hal ini telah diungkapkan di majalah sains terkenal Journal of Molecular Biologists, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat. Penelitian dipimpin oleh William Brown ini menemukan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Iya, suara ultrasonik dari tumbuhan telah diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh ilmuwan dari India yang beragama Islam. Dan saat diminta penjelasan, ilmuwan asal India ini membacakan surah Al-Isra ayat 44 tadi. Ayat susu ibu. Sahabat beriman, dalam dunia ini sangat disarankan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan dan telah memberikan ASI sampai bayi berumur sekitar 2 tahun mulai kemudian dilakukan penyampaian. Padahal jauh sebelumnya Allah sendiri telah berfirman dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manusia dari satu sperma. Pada saat sekolah kita telah diajarkan bahwa dari jutaan sperma yang masuk ke dalam rahim, hanya ada 1 sperma saja yang berhasil melakukan pembuahan. Juga dijelaskan para ilmuwan bahwa ada sekitar 250 juta sel sperma yang masuk ke dalam rahim wanita. Lalu sperma-sperma itu seakan berlomba dalam perjalanannya menuju sel telur. Sementara sel telur hanya menerima 1 sperma saja untuk membuahinya. Hal ini tentu diketahui oleh para ilmuwan dalam kurun waktu beberapa abad yang lalu saja. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan hal ini sejak sekian lama, 1400 tahunan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 2, sungguh kami ciptakan manusia dari sekedar mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin sebelumnya dipercaya ditentukan oleh kromosom wanita atau paling tidak memberikan campuran daripada kromosom laki-laki dan wanita. Namun berdasarkan penelitian terbaru para ilmuwan bahwasanya benar bahwa penentu jenis kelamin bayi adalah sel kromosom laki-laki.
Hal ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Allah menjelaskan jika penentu jenis kelamin bayi berasal dari air mani yang dipancarkan. Air mani sendiri berasal dari si ayah yakni laki-laki. Fenomena hujan darah. Fenomena aneh hujan darah sudah terjadi beberapa kali. Dalam sejak zaman perang Troya pada abad 8 sebelum Masehi, lalu pernah terjadi di wilayah kekuasaan Eropa tahun 685 Masehi, Inggris dan di Paris pada tahun 582 Masehi, dan juga pernah terjadi di India tahun 2015 lalu. Dan sahabat beriman, setelah beberapa sampel dari air hujan ini diteliti, ternyata hujan ini benar mengandung sel darah merah. Dan ternyata dalam Al-Quran sendiri hal ini telah dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutuk, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Kesempurnaan sidik jari. Sahabat beriman, coba perhatikan sidik jari sahabat berimannya. Tanpa disadari, meskipun kita tumbuh dan berkembang, sidik jari ini tidak akan pernah berubah sepanjang kita masih hidup. Bahkan sidik jari antara satu manusia dengan manusia lainnya tidak akan sama, meskipun awan kembar sekalipun. Masya Allah, begitu sempurnanya sidik jari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 6. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna. Bahtera kapalnya Bimo. Mengenai cerita betapa hebatnya kejadian terdamparnya kapal Nabi Nuh setelah banjir Belanda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi tahanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan. Berita pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi tempat yang tinggi. Dan dikatakan dia salah orang-orang yang zalim. Lalu peneliti pun menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh tersebut. Salah satu profesor asal Istanbul, Oktebeli, yang mengatakan bahwa banjir pada masa Nabi Nuh bukanlah mitos belaka. Terjangan air bah itu benar-benar terjadi. Dan salah satu situs yang diyakini sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terdapat di pegunungan Ararat Turki yang berdekatan dengan perbatasan Irak. Laut di bawah Musa. Sahabat beriman, salah satu mukjizat Nabi Musa adalah dapat membelah lautan merah. Dikisahkan Nabi Musa membelah laut merah saat dia ada laut merah atau mulut bakal dihabisi serdadu Fir'aun. Lalu Tuhan pun memberi mukjizat kepada Musa, yakni membelah lautan sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri. Dan tentara Fir'aun tenggelam di lautan ketika akan mengejar Nabi Musa. Hal ini pun telah dibuktikan dengan beberapa penemuan ilmiah seperti ditemukannya bangkai roda di Laut Merah pada tahun 1988 silam. Selain bangkai roda tempur tersebut, di tempat yang sama juga ditemukan beberapa bangkai manusia yang diduga merupakan pasukan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Sahabat beriman, itulah dia sebagai bukti kebenaran bahwa Al-Quran kitab suci bukan fiksi. Kebenaran ayat suci Al-Quran ini pun telah dibuktikan secara ilmiah. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, setelah mengamati video dan membaca materi buku, saya ingin memberi tugas bagi kelompok-kelompok 1 dan 2 untuk berdiskusi. Kelompok 1 tugasnya yaitu ini
Al-Quran. Silakan kelompok satu didiskusikan ya. Untuk yang nomor 2 ini tugasnya saya beri untuk mendiskusikan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, untuk mewakili salah satu dari kelompoknya maju ke depan mepresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Waktunya berapa menit? 5 menit. 5 menit ya? Ya. Nah, silakan didiskusikan. Nomor 1 sudah. Cepatnya, karena 5 menit ternyata tidak dari 5 menit sudah selesai. Nomor 2 sudah. Alhamdulillah kalau memang begitu cepat berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, perwakilan dari kelompok 1 dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 juga begitu ya. Salah satu mewakili kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 atau 2? Waktu tunjukan, ayo salah satu cepat. Salah satu yo, jangan kan sudah didiskusikan yo. Salah satu maju, tampil berani ya. Ya,
silakan maju ke depan. Oh, nomor 1 diwakili Mbak Muri, ayo silakan, yuk maju. Ada temannya. Apa saja keistimewaan liburan? 1. Gaya bahasa. 2. Kalimat atau usul. 3. Sifat. 4. Kitab yang paling mudah dihafal. 5. Cerita tentang hal-hal yang goib. 6. Sejarah dengan ilmu pengetahuan modern. 7. Tempat janji. Ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Dari kelompok 2 mungkin mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Tidak ada pertanyaan? Oh, sudah, beri tepuk tangan dan buat kelompok 1. Silakan dulu. Sekarang gantian kelompok 2. Ya, salah satu mewakili. Yo Mas Riza maju yo. Jelaskan sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kedua Al-Quran terdiri dari 37 114 surat dan 666 ayat. Surah pertama dalam Al-Quran adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surah terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah paham? Alhamdulillah, silakan duduk. Nah, sepertinya tadi sudah paham semua tentang materi keistimewaan Al-Quran. Kenapa saya lihat kok tidak ada yang bertanya? Jadi itu. Selain itu, ketika kalian belajar ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu kita harus mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya bahwasanya kita mempelajari sejarah Al-Quran ini diharapkan dapat mengimani dengan sepenuh hati bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi lainnya. Kitab-kitab selain Al-Quran itu apa saja coba? Kitab apa? Injil, kemudian Taurat dan masih ingat siapa yang penerima kitab-kitab tersebut? Masih ingat tidak? Yo, nyatakan tidak? Sudah ya, itu pelajaran itu di kelas 7 sudah ada ya. Sudah. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Kemudian yang terakhir kitab Injil kepada Isa. Itu ingat-ingat kalau kita sebagai umat Islam itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat iman pada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang berberapa? Iman yang berapa ya?
Masa sudah lupa? Katanya tadi sudah paham, ayo. Ayo bersama-sama coba menyebutkan tentang iman ya. Iman yang pertama yang kepada siapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, apa? Iman kepada kitab-kitab suci Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada Qadar dan Qadar. Itu karena kita berjabat kali ini yaitu membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Jadi itu tadi sudah sesuai materi yang sudah kalian baca dan video-video yang sudah kalian tonton. Saya harap itu bisa meningkatkan iman dan kepribadian kalian. Jadi itu kalau ada yang belum jelas tentang keistimewaan Al-Quran, silakan ditanyakan. Ini silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas? Alhamdulillah. Nanti ya untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian, nanti akan saya beri soal di Google Room. Jadi nanti akan saya kirim di grup kelas. Ini bisa dikerjakan di rumah. Jangan di rumah. Jangan kerja sama. Dikerjakan sendiri. Jadi itu nanti setelah sampai rumah silakan dikerjakan. Karena di sekolah dilarang menggunakan HP, jadi nanti silakan dikerjakan di rumah. Nah, tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian senang dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.